Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hinuhu wa natubu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa 'allimna bima jahilna wa zidna hudan wa tawfiqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, puji syukur syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-8 di bulan Jumadil Awal, kurang lebih sekitar Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab Sya'ban, 2 bulan setengah lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, sehatkan tubuh kita, dan yang paling penting di antara itu semua Allah berikan hidayah dan kemudahan agar kita bisa beribadah secara maksimal di bulan Ramadan yang akan datang. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan teruntuk suri teladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabatnya, tabi'innya, dan Allah harapkan insyaallah kita semua untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, berkumpul bersama Rasulullah insyaallah di surga Firdaus kelak nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwati Allah, di kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas berbicara tentang seputar siksa kubur, sekaligus apa faktor penyebabnya siksa kubur itu bisa Allah timpakan kepada seorang hamba. Mengawali pertemuan kali ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, pernah suatu kali sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melewati sebuah kuburan, tiba-tiba beliau menangis. Banyak orang yang bertanya-tanya, intinya kenapa engkau menangis padahal engkau sudah dijamin masuk surga? Bukankah engkau sudah dijamin masuk surga oleh Allah melalui lisan Rasul? Apa kata Utsman bin Affan? Adalah benar Allah menjanjikan kepadaku kenikmatan surga melalui lisan Rasulullah. Tapi saya tidak mendengar Rasulullah mengatakan kalau saya akan dilindungi dari siksa kubur. Jadi seorang yang sudah dijamin masuk surga saja ketika melewati kuburan masih dihinggapi rasa ketakutan akan siksa kubur. Kalau kita mungkin melewati kuburan itu bukan siksa kubur, takut orangnya terpocoknya keluar dari kuburan. Nah, ini musibah yang harus kita luruskan akidah kita. Jadi bukan takut sama siksa kuburnya, malah takut sama pocongnya, hantunya, kalau dia bilang. Nah, ini satu hal yang perlu kita perhatikan secara seksama. Karena kenapa? Jemaah rahimahullah, dulu itu ada sebuah buku judulnya Malam Pertama di Dalam Kubur. Jadi buku ini mengatakan bahwasanya izin Allah, malam pertama di alam kubur itu menentukan malam-malam selanjutnya sampai nanti hari kiamat. Kalau di malam pertama itu isinya penuh dengan kebahagiaan, itu pertanda insya Allah hamba Allah tersebut akan menikmati bukan hanya sekedar kenikmatan di alam kubur saja, tetapi insya Allah kedepannya dijamin masuk surga. Tapi kalau seandainya malam pertamanya penuh dengan siksaan, ketakutan, itu pertanda hari-hari selanjutnya itu tidak akan mudah. Nah, terlepas dari itu semua, ikhwan Allah, ada hal yang menarik sebelum kita membahas apa sih penyebab orang itu disiksa dalam kubur. Nah, karena nanti insya Allah kedepannya kita akan membahas amalan apa agar kita terlindung ya dari siksa kubur. Nah, ternyata pembahasannya sangat panjang. Hal yang perlu kita cermati adalah ada hal yang menarik. Kenapa di Al-Quran itu kata siksa kubur nggak disebutkan secara tegas? Yang ada itu kalau siksaan selalu menyebut siksa neraka. Coba kalau kita lihat, umpamanya Allah
baca dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, tidak ada satu kata pun yang secara tegas menyebutkan adanya siksa kubur. Gak ada. Ya, jadi kalau nanti ada, bolehlah gitu, disampaikan dari. Tapi secara penyebutan gitu, ada bal kubri umpamanya, nggak ada. Nanti kita tahu itu dari mana tahunya? Dari penafsiran para ahli tafsir. Nah, yang menariknya kenapa nggak disebutkan secara langsung? Ternyata setidaknya ada 3 alasan yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, kenapa Al-Quran itu tidak menyebutkan secara langsung penyebutan siksa kubur? Karena biasanya di Al-Quran itu ketika Allah memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, atau bercerita tentang sesuatu, biasanya isinya itu, sifatnya itu umum, nggak detail. Contoh, ketika Allah memerintahkan kepada kita sholat di Al-Quran tuh, wa aqimus sholat umpamanya, dan tegakkan atau kerjakan oleh kau sholat. Nah, yang menariknya di Al-Quran nggak ada ayat atau surat yang menjelaskan tata cara sholat secara detail, dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, nggak ada. Jadi biasanya bahasa Al-Quran itu bahasanya umum aja. Allah perintahkan dan Rasulullah ajarkan kepada kita tata cara wudhu, tapi nggak detail. Di Al-Quran kan nggak ada apa saja yang membatalkan wudhu, nggak akan kita temukan secara detail. Maka ini yang perlu kita cermati. Karena kenapa? Kalau Quran harus sedetil mungkin, nggak kebayang jamaah sekalian setebal apa Quran. Jadi saya teringat ada cerita. Dulu itu ada seorang ulama pemikir di Mesir namanya Muhammad Abduh, hidup di zaman penjajahan pada saat Mesir waktu itu dijajah oleh Prancis. Muhammad Abduh ini diundang bahasanya ke istana kegubernuran, bahasanya diundang, intinya hendak diajak debat oleh seorang yang bahasanya apa ya, pemikir dari orang Prancis. Jadi kata si pemikir dari Prancis itu ngomong gini, apakah benar kitab suci yang kamu miliki itu memberikan solusi terkait berbagai macam masalah? Maka kata Muhammad Abduh, benar, di Al-Quran itu apapun masalahnya insya Allah ada jawabannya. Akhirnya kata si pemikir ini dari Prancis itu mengatakan, ada enggak di Al-Quran tips bikin roti yang enak? Bikin roti yang enak. Ya kata Muhammad Abduh, ada, di Al-Quran ada. Wah, percaya pokoknya ada gitu. Oke, akhirnya disepakati. Kata si pemikir ini yang dari Prancis, dia mengatakan, kalau di Quran ada solusinya membuat roti yang paling enak, maka kami ini punya juru chef yang dia bisa bikin roti yang menurut kalian paling enak. Nah, sekarang nanti kita tandingin aja mana roti yang paling enak, roti ala Al-Quran atau roti buatan juru masakan. Akhirnya disepakatilah tanggalnya, harinya diadakan lomba. Dan cerita si chefnya ini yang dari Prancis bikin tuh roti yang paling enak menurut dia. Selesai jadi, akhirnya dihidangkan. Ini roti buatan chef kami. Sekarang mana roti buatan Al-Quran? Maka Muhammad Abduh mengutip petikan firman Allah surat An-Nahl ayat 43. Bahkan ayat ini diulang 2 kali dalam Al-Quran, di mana Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Intinya kata Allah, kalau Anda nggak tahu jawaban sesuatu, tanyalah ke ahlinya. Maksudnya apa? Di Al-Quran itu memang nggak menjelaskan secara detail pembuatan roti. Nah, kalau nggak tahu, nanya aja ke ahlinya. Paham ini teman sekalian? Itulah maksudnya. Jadi Al-Quran itu Allah perintahkan yang umum-umum saja. Nggak tahu ilmunya, nanya ke ahlinya. Gitu bahasanya seperti itu.
Jadi ya kalau Al-Quran harus sedetil itu, ya nggak kebayang tebalnya. Perintah tentang sholat kan nggak detil, perintah tentang wudhu nggak detil, tentang zakat nggak detil, nggak disebutkan di Al-Quran. Ada zakat apa, zakat mal umpamanya, ya paling disebutkan zakat fitrah aja, nggak sedetil yang zakat-zakat yang lain. Jadi intinya Al-Quran itu sifatnya berbicara secara umum. Nah tinggal poin yang kedua, kalau Al-Quran berbicara tentang umum, maka dalam ajaran Islam kita itu yang namanya landasan beramal selain Al-Quran ada hadis atau as-sunnah. Nah hadis dan sunnah itu fungsinya untuk menjelaskan. Nah di Al-Quran ikhwanahumullah memang tidak disebutkan secara detail ada siksa kubur. Tapi as-sunnah dan hadis menjelaskan, kemudian menafsirkan. Ada di Al-Quran itu ayat-ayat yang sifatnya umum, kemudian oleh hadis atau sunnah kemudian dijelaskan. Sama seperti perintah sholat, perintah wudhu, nggak detail, maka didetilkannya oleh sunnah. Maka nggak mungkin kita bisa mengamalkan ajaran Islam hanya bermodalkan Al-Quran saja. Kan dulu di zaman baheula itu ada kelompok namanya Islam Murni, ya, yang intinya menegaskan bahwasannya sunnah atau hadis itu kreasi Muhammad saja, nggak terjamin kebenarannya. Jadi kalau kita ingin berislam cukup pakai Quran saja. Itu nanti ya kebingungan sendiri nanti. Kalau kita ingin mengamalkan sebuah amalan hanya modalnya Al-Quran saja, nggak pakai dalil dalam Quran dan hadis. Dan jadi alasan yang kedua itu kenapa siksa kubur nggak disebutkan dalam Al-Quran, ingin menegaskan fungsi hadis atau sunnah itu adalah mempertegas atau menjelaskan ayat-ayat yang umum yang ada di dalam Al-Quran. Dan alasan yang lain, yang ketiga itu adalah ikhwanillah, Al-Quran itu lebih banyak berbicara tentang siksa neraka. Karena kenapa? Ya akhir dari segala siksaan itu ujung pangkalnya neraka. Sementara siksa kubur itu hanya sekedar ya icip-icip lah. Bahasa kasar kita itu. Apa ya? Sarana, alhamdulillah, sarana menuju siksaan yang lebih dahsyat, yang lebih kekal dan abadi. Tapi meskipun bahasa kasarnya icip-icip, ya, tester bahasa kasarnya, tapi siksaan di alam kubur itu luar biasa, sangat berat. Nah nanti kita akan detailkan insyaallah. Jadi kalau ada yang bertanya, nggak ada di Al-Quran siksaan neraka, ya memang kalau penyebatan secara khususnya nggak ada, tapi di balik itu semua ada alasannya. Ya kalau semuanya harus didetilkan, Al-Quran akan berapa tebal ya kan? Yang kedua ada fungsi sunnah dalam ajaran Islam untuk menjelaskan. Dan yang ketiga Al-Quran lebih fokus ke tujuan akhirnya, yaitu siksaan neraka. Sementara siksa kubur itu kalau dibanding dengan siksa neraka belum ada apa-apa. Itu 3 alasan dibalik hikmah kenapa siksa kubur tidak disebutkan secara tegas. Nah tinggal pertanyaannya, kalau memang tidak disebutkan secara tegas, pertanyaannya, ada enggak ayat di dalam Al-Quran yang secara sepintas bagi seorang ahli ilmu itu bisa dipahami sebagai siksa kubur? Beda dengan kita ya, kalau kita mah ahli apa? Bukan ahli ilmu kita. Makanya bahaya nih, Allah Rasulullah mengatakan man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berani menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya, siap-siap tempat kembalinya siksa neraka. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, siapa orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya, izin Allah kebetulan benar gitu. Kebetulan benar gitu ya. Meskipun secara syariat nggak ada istilah kebetulan. Maka menafsirkan Al-Quran dengan akal itu dihitung berdosa dalam pandangan Allah SWT. Jadi nggak ada ruang untuk menafsirkan Al-Quran dengan akal. Kalaupun ada, dahulu
Rasulullah atau para sahabat atau para ulama yang mengerti benar tentang kandungan isi Al-Quran. Nah, setidaknya ya ada 4 ayat di dalam Al-Quran yang dalam pandangan para ulama itu semua berbicara tentang siksa kubur. Saya membuat semacam ringkasan. Ada 4 ayat. Yang pertama surat Ghafir, atau nama lain surat Ghafir itu surat Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun ya, Al-Mu'min. Ayat yang ke-46, di mana di ayat tersebut ditegaskan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kata Allah, neraka itu akan ditampakkan kepada orang kafir di pagi hari dan di sore hari. Nah, pertanyaannya kan kalimatnya gini, neraka itu akan ditampakkan kepada orang kafir pagi hari dan sore hari. Pertanyaannya, ini kapan ditampakkannya? Kan nggak mungkin ada orang yang masih hidup diperlihatkan siksa neraka. Maka para ulama ahli tafsir memahamkan waktu neraka itu ditampakkan di pagi hari dan sore hari itu momennya pada saat orang kafir sudah mati dan sudah dikuburkan. Maka ini ayat yang pertama yang menegaskan siksa neraka itu ada. Padahal kan nggak disebutkan ya secara langsung ada siksa neraka, tapi Allah mengatakan neraka itu ditampakkan di pagi hari dan di sore hari kepada orang-orang kafir. Kapan ditampakkannya? Ya nggak mungkin lah sebelum kiamatnya terjadi kan bahasanya ya. Ya para ulama menafsirkan itu pada saat orang-orang kafir itu dikuburkan di kuburannya masing-masing. Lalu kemudian ayat atau surat yang kedua adalah surat As-Sajdah ayat 21, di mana Allah menegaskan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar. Kata Allah, dan kami akan timpakan kepada orang kafir itu siksaan yang paling dekat di bumi sebelum mereka mendapatkan siksaan yang paling berat di akhirat nanti. Jadi kalau siksaan di akhirat nanti apa? Neraka. Sementara siksaan yang paling dekat di bumi apa? Siksa kubur. Nah, itu yang ditafsirkan oleh para ulama kepada kita semua. Gak disebutkan secara langsung lafaz siksa kuburnya, tetapi itu penafsiran yang bahasanya kalau menurut akal kita, itu masuk gitu. Meskipun pastinya para ulama itu menafsirkan gak pakai akalnya, tapi ada dalilnya. Lalu kemudian ikhwanillah, saya persingkat. Di surat At-Tur ayat 47 Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa inna lil ladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakin aktsaruhum la ya'lamun. Dan kami akan timpakan kepada orang zalim itu siksaan selain siksaan neraka, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Nah, pertanyaannya, kalau siksaan selain siksaan neraka, siksaan apa? Ya siksa kubur, bahasanya. Dan yang paling terakhir, ikhwanillah, surat Thaha ayat 124, di mana Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasuhu yaumil qiyamati a'ma. Dan siapa orang yang berpaling dari peringatan Allah, maka kami akan berikan kepada orang tersebut kehidupan yang penuh dengan kehimpitan. Dan di hari kiamat nanti mereka akan dikumpulkan oleh Allah dalam kondisi matanya buta. Nah, kira-kira hidup yang penuh dengan himpitan itu kehidupan apa? Kehidupan di alam kubur, bahasa seperti itu. Dan ini yang ditafsirkan oleh para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Mereka memiliki pemahaman ayat-ayat yang disebutkan tadi itu semuanya berbicara tentang siksa kubur. Jadi ini yang perlu kita pahami, ikhwanillah, oh ternyata ayat-ayat tentang siksa kubur di Al-Quran itu memang ada. Ini sebagai catatan 4 surat, di 4 surat 4 ayat di surat yang berbeda-beda yang menegaskan siksa kubur itu memang ada. Nah,
Langsung ke poin utama kita, ikhwan yang Allah. Nah, kalau tadi disebutkan kenapa siksa kubur itu nggak disebutkan di Al-Quran secara tegas, disebutkan juga hikmah-hikmahnya. Terus ayat dan surat apa saja yang berbicara sepintas tentang siksa kubur disebutkan juga, ada 4 surat disebutkan tadi. Tinggal pertanyaannya jemaah sekalian, amalan-amalan apa saja yang menjadi penyebab siksa kubur? Dan ternyata amalannya banyak. Bukan amalan gitu ya Pak ya. Kadang orang mengartikan amalan tuh kayak amal soleh gitu. Ya perbuatan lah ya. Ya, kelakuan apa yang membuat seorang hamba itu ditimpakan siksa kubur? Pastinya yang pertama itu adalah perilaku yang pertama adalah mereka yang kafir ya kepada ajaran Allah. Ya istilahnya non muslim lah kalau istilah kita ya. Maka orang-orang kafir dalam keyakinan kita ya pastinya mereka akan Allah timpakan siksa neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya persingkat. Kalau tadi orang kafir nih, udah selesai, orang kafir udah pastilah. Nah, yang kedua dan seterusnya ini berbicara tentang perilaku orang yang Islam, Muslim, tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang berbahaya, akhirnya menyebabkan mereka disiksa dalam alam kubur. Apa perbuatan yang pertama? Tidak lain dan tidak bukan mereka yang mati dalam kondisi melakukan kesyirikan. Tentu saja syirik besar. Ya, syirik besar itu kan zaman sekarang masih ada nggak zaman sekarang? Ya, masih banyak kok ya di masyarakat kita ini. Ya, kesyirikan di bahasanya diperhalus menjadi kearifan budaya lokal. Itu kan suka ada ya larung kepala kebo di laut. Nah, sebelumnya masih ada tuh daerah, mohon maaf ya, di daerah Kerawang itu, di daerah pesisir itu masih ada pesta laut. Ya, pesta laut nyiapin beberapa kepala kebo. Sebelum itu ngaji bareng di masjid. Sebelum itu ya, ngaji bareng di masjid, sesajennya disiapin. Sesudah itu bareng-bareng ke laut. Nah ini yang paling berat nih, karena di satu sisi ajaran agama dibalut dengan hal-hal yang berbau kesyirikan. Oke, insya Allah untuk poin yang pertama, poin yang kedua jelas. Orang kafir pastinya disiksa di alam kubur. Dan yang kedua, orang muslim yang mati dalam kondisi melakukan kesyirikan. Lain cerita kalau orang muslim pernah melakukan kesyirikan kemudian bertaubat, itu insya Allah mudah-mudahan taubatnya Allah terima. Nah, perbuatan-perbuatan selanjutnya ini yang benar-benar harus kita hindari. Apa perbuatan yang dimaksud? Rasulullah SAW ini kita mungkin pernah mendengar hadisnya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas disebutkan, marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Pernah Rasulullah SAW melewati ada 2 kuburan. Dan ketika lewati 2 kuburan itu Rasulullah SAW mengatakan innahuma la yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya 2 penghuni kuburan ini sedang disiksa di alam kuburnya, dan disiksanya itu bukan karena dosa yang besar. Jadi bukan dosa musyrik, bukan dosa membunuh, gitu ya, bukan dosa zina. Tapi apa yang dia lakukan? Kata Rasulullah, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Ini yang satu ini nih adalah orang yang ketika dia buang air kecil, dia tidak bisa menjaga dirinya terkena percikan air kencingnya. Maka ya nasihat untuk para laki-laki, karena izin Allah lah ya, nggak ada ibu-ibu buang air kecil posisinya berdiri, nggak ada ibu-ibu ya, kecuali inilah kalau ibu-ibunya sedang hamil atau mungkin ada accident atau apa yang bisa masuk lah ya. Tapi rata-rata yang memang kencingnya berdiri itu laki-laki.
Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita etika adab buang air kecil dalam posisi jongkok. Nah, adapun yang kedua, kata Rasulullah SAW, adapun yang kedua nih dalam riwayat yang lain, dalam Sahih riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, adapun penghuni yang kedua ini yang dia lakukan, ini ada ibu-ibu nggak? Ada. Kenapa Ustaz nanya ibu-ibu? Rasulullah mengatakan karena penghuni yang kedua itu selalu ngegosip. Al-ghibah kata Rasulullah SAW. Nah, ya jadi aneh lah kalau ada bapak-bapak suka ngegosip. Itu kebangetan kalau ada bapak-bapak ngegosip. Maka jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengatakan yang satu nggak bisa menahan diri dari percikan air kencing, dan mungkin waliyadzubillah kebanyakannya adalah kaum laki-laki. Sementara yang kedua adalah mereka yang nggak bisa menjaga lisannya dengan melakukan apa namanya tadi, ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Hingga akhirnya ikhwanillah, Rasulullah SAW saat itu meminta salah seorang sahabatnya untuk diambilkan pelepah kurma yang masih menghijau dari pohonnya, dipotong, diambilkan pelepah kurmanya, terus dibelah dua. Sesudah itu ditancapkan oleh Rasulullah pelepah kurma yang dibagi dua itu di dua kuburan tadi. Sesudah itu Rasulullah berdoa, la'allallahu yukhaffifu anhum al-'adzaba ma lam yaibasa. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkenan meringankan siksa dua ahli kubur ini selama pelepah kurma ini belum mengering. Doanya seperti itu. Nah, di masyarakat kita pelepah kurmanya diganti dengan bunga. Di masyarakat ya kalau pohon kombonya makan tumbuhan. Ini mah pelepah kurma kan nggak mungkin tumbuh biarlah kalau pelepahnya ditancapin. Nah, di masyarakat kita itu ada pemahaman ya kalau di Mekah, Madinah nggak ditemukan bunga-bunga gitu kan. Ya zaman itu katanya ya Rasulullah pakai pelepah kurma. Nah, sekarang kita ganti pakai bunga kembang plus pakai air sebotol, pokoknya digotol biar basah. Kan tadi doanya dari Rasulullah itu mudah-mudahan Allah meringankan siksaannya selama pelepah kurmanya belum mengering. Ya berarti pakai tadi bunga diguyur biar basah. Cuman ikhwanillah, ini yang selalu saya ingatkan. Rasulullah itu nancepin pelepah kurmanya karena alasannya kenapa? Alasannya karena Allah mengirim wahyu kepada Rasulullah kalau dua penghuni itu sedang disiksa. Nah, kalau sekarang kita nabur bunga dengan alasan bunga itu pengganti dari pelepah kurma, berarti kita berprasangka penghuni kuburnya sedang disiksa. Nah, ini bahaya. Jadi kita berprasangka nggak baik nih kalau penghuni kubur nih. Akhirnya ya nggak ada pelepah kurma, bunga pun jadi. Cuman yang harus kita pahamkan konteks dari hadis itu, Rasulullah mendapatkan wahyu bahwasanya dua penghuni itu sedang disiksa. Maka Rasulullah SAW berdoa itu tadi agar Allah berkenan meringankan siksa kuburnya selama pelepah kurmanya belum. Nah, ini jadi nasihat untuk saya dan kita semua. Kalau Allah takdirkan suatu saat nanti kita ziarah kubur, tidak perlu kita membawakan bunga dan air. Karena kalau kita maksud hati ingin mengamalkan sunnah Rasul, implikasinya berarti kita meyakini tadi penghuni kuburnya sedang disiksa. Ya, atau kalau memang yakin penghuni kuburnya sedang disiksa, ya jangan pakai bunga, Pak. Di Karawang, di sini juga ada pelepah kurma kan? Ini ada pelepah kurma ya? Iya. Ya. Jadi nanti kalau ada jamaah kita yang meninggal dunia, tinggal tancepin pelepah kurma. Ngamalin sunnah Rasul. Cuman itu kan bahaya kalau seperti itu. Jadi intinya kembali ke pembahasan kita,
perbuatan yang menyebabkan seorang hamba itu disiksa di hadapan Allah selain kafir, selain musyrik, ada 2 perbuatan. Apa tadi? Tidak bisa menjaga diri dari percikan air kencing, dan yang kedua tidak bisa menjaga lisan dari yang namanya menggibah atau menggosip. Lanjut, perbuatan selanjutnya yang menyebabkan seorang hamba itu ditimpakan siksa kubur adalah karena melakukan yang namanya gulul. Apa itu gulul? Kalau istilah kita, korupsi. Jadi, waliyadzubillah, kalau para koruptor di negara kita ini tidak bertaubat, maka dipastikan siksa kubur itu menanti. Dan ingat ya jamaah sekalian, syarat taubat itu kan ada beberapa syarat yang harus kita pahami. Setidaknya 5 syarat lah ya. 1, ikhlas karena Allah, bukan karena ada tekanan dari pihak luar. Memang itu kesadaran dari kita sendiri, ikhlas. 2, menyesal. 3, bertekad untuk tidak mengulang lagi. 4, pastikan taubat itu diterima selama kita masih hidup, belum sakaratul maut atau matahari belum terbit dari ufuk barat. Nah, yang terakhir nih, kalau ada hak orang lain yang diambil, wajib dikembalikan. Waliyadzubillah, kalau ada pencuri ketangkap polisi, dimasukin ke penjara, tapi hasil pencuriannya nggak dibalikin ke yang punya, apakah di penjaranya seorang pencuri, seorang koruptor itu dihukumi taubatnya sudah diterima oleh Allah? Enggak sama sekali. Maka hasil curiannya harus dikembalikan. Dan penjara yang ditimpakan oleh Allah semasa hidupnya itu enggak akan menghapus dosanya kalau hartanya enggak dibalikin. Ya, tapi kita mah bukan lagi ngomongin banyak orang ya. Ya, karena bisa jadi ada orang yang waliyadzubillah korupsinya sekian, tapi yang disitanya mungkin sekian persennya, ya mau nggak mau harus dikembalikan. Nah, di zaman Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim diceritakan jemaah sekalian, pernah terjadi peperangan yang namanya perang Khaybar. Perang Khaybar itu adalah perang di mana saat itu kaum muslimin mengepung perkampungan Yahudi. Ceritanya, di peperangan ini yang menang adalah kaum muslimin. Selesai berperang, ada salah satu pasukan kaum muslimin yang meninggal dunia dalam kondisi terkena panah. Saat itu banyak para sahabat mengatakan, oh syahid dan seterusnya lah, dengan yakinnya. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Saya mengutip hadisnya, Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadi inna syamlatal lati asabaha yauma Khaybar minal ghanam. Kata Rasulullah SAW, akan tetapi Allah Ta'ala menceritakan atau mengabarkan saya hasil yang lain. Orang ini bukan mati syahid. Tapi kenapa? Orang ini sebelum mati dia nyuri kain dari harta rampasan perang. Nyuri kain hanya selembar saja, dicurinya terus dia sembunyikan. Ya, sebelum kain itu dibagi-bagikan oleh Rasulullah sebagai harta rampasan perang kepada kaum muslim. Maka kata Rasulullah SAW, sungguh laki-laki ini tidak jadi mati syahidnya karena kenapa? Karena nyuri kain tadi, bukan nyuri tumbler. Karena nyuri kain itu. Akhirnya Allah, ketika Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, tiba-tiba ada beberapa para sahabat yang mengembalikan kepada Rasulullah tali temali yang biasa ada di sepatu. Jadi ternyata ada beberapa sahabat yang ngambil tali temali sepatu yang didapatkan dari orang-orang kafir di peperangan tersebut. Dibalikin tuh semuanya. Maka saat itu Rasulullah mengatakan,
syurakun min narin. Sesungguhnya kata Rasulullah, seandainya kalian tidak mengembalikan tali temali itu kepada saya, niscaya itu akan menjadi penyebab kalian akan disiksa di neraka jahanam nanti. Maka kebayang ya Allah, satu lembar kain saja itu menjadi penyebab seseorang yang tadinya dia mati-matian berperang di jalan Allah, cuman karena tidak bisa mengendalikan syahwatnya, dicurinya kain tersebut, akhirnya tidak jadi mati syahidnya. Yang ada kata Rasulullah, orang ini justru nanti akan Allah masukkan ke neraka dan Allah akan siksa dia dengan disiksa di alam kuburnya. Jadi ya nasihat untuk saya dan kita semua ikhwanullah, ternyata melakukan tindakan gulul, tindakan korupsi itu implikasinya sangat berat, menjadi salah satu asbab penyebab orangnya itu mendapatkan siksaan di alam kubur. Wallahu a'lam. Baik, lanjut ya jamaah sekalian. Masih banyak nih soalnya. Selesaikan ini maksud. Jadi tidak bisa menjaga diri dari percikan air kencing, tidak bisa menjaga lisannya dari menggibah, termasuk dalam hal ini melakukan yang namanya tindakan korupsi. Hal yang lain yang menyebabkan seseorang itu ditimpakan oleh Allah siksaan di alam kubur adalah enggan menolong orang yang dizolimi sementara dia punya peluang atau punya kuasa untuk menolong orang tersebut. Jadi dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dari sahabat Ibnu Mas'ud diceritakan bahwasannya Rasulullah SAW mengatakan ada seorang hamba yang kemudian di alam kuburnya disiksa dengan setiap harinya 100 kali cambukan di alam kubur. Hingga akhirnya falam yazal yas'alu wa yatu hatta sarat jaldatan wahidah. Hingga akhirnya orang ini teriak-teriak meminta kepada Allah untuk diringankan, sehingga yang tadinya 100 kali Allah satukan jadi sekali. Ya, kira-kira lebih berat mana? Sekali pukul atau 100 kali pukul? Tapi 100 kali pukul itu kalau disatuin semuanya cukup 1 kali pukulan. Mending sekaligus atau mending nyicil 100 kali? Pelan-pelan. Gak ada yang enak. Gak ada yang enak ya Allah. Maka akhirnya dalam hadis itu disebutkan hatta sorot jaldatan wahidah famtala aqabrahu alaihi nar. Maka Allah Ta'ala dengan ulas asihnya menjadikan 100 kali cambukan itu Allah cukupkan dengan 1 kali cambukan saja setiap harinya di alam kuburnya. Hingga akhirnya para sahabat bertanya, apa yang menyebabkan hamba Allah itu disiksa di alam kuburnya dengan cara itu? Maka Rasulullah mengatakan, mararta ala madlumin falam tansurhu. Penyebabnya adalah orang ini semasa hidupnya punya kuasa untuk menolong orang yang dizolimi di hadapannya, tetapi dia tidak apa namanya? Dia tidak menolongnya dan tidak memanfaatkan kuasa dan jabatan yang dimilikinya itu untuk menolong orang-orang yang terzolimi. Makanya makin tinggi jabatan makin berat penghisabannya. Gitu. Lihat. Mudah-mudahan para pejabat di negara kita diberikan hidayah dan taufik, ya, sehingga kalau ada yang terzolimi di negara kita ini, ya hakikatnya mereka lah yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah. Bahkan kalau mereka tahu tapi membiarkan, ya siksa kubur itu akan menanti mereka. Baik, saya persingkat ya teman-teman. Kita lanjutkan. Di antara penyebab dari siksa kubur yang lain adalah al-kadzib, terlalu banyak berbohong. Gitu. Maka diceritakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, pernah suatu kali kata Rasulullah SAW, ketika beliau melakukan Isra dan Mi'raj, tiba-tiba Rasulullah SAW melihat
ada seorang hamba diposisikan tergeletak seperti ini di atas batu, lalu Allah datangkan malaikat dengan membawa kail. Tahu ya Pak ya, kail seperti alat untuk mancing. Maka dengan kailnya itu malaikat tersebut mencabik-cabik wajahnya, mencabik atau mencongkel matanya dan seterusnya. Akhirnya sahabat Nabi yang bernama Samurah bin Jundub ketika mendengar riwayat ini dari Rasulullah SAW Samurah kemudian berkata, Subhanallah Maha suci ya Allah, apa yang dilakukan oleh orang ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula yabdu min baitihi fayaqdibul kadiba tatabdubul afa. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya penyebab orang ini disiksa di alam kuburnya dengan cara tersebut karena kenapa? Karena dia melakukan kebohongan sampai kemudian seantero jagat raya ini termakan dengan kebohongannya tersebut. Ya, jadi ya saya berdoa mudah-mudahan ya bukan lagi gibah ya. Mudah-mudahan salah satunya kasus ijazah biar cepat selesai. Ya Allahumma adnal haqqa haqqa warzuqna tibah. Tanpa bermaksud menyalahkan siapapun. Kalau seandainya ada yang jujur, mudah-mudahan Allah teguhkan hatinya. Dan kalau ada yang berbohong, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sehingga yang berbohong itu tergerak hatinya untuk bisa berkata dengan jujur. Ya, konsekuensinya berat kan? Karena ini kalau memang ya waliyadzubillah, pastikan antara yang penuduh dan yang dituduh pasti salah satunya ada yang benar. Kita yakin nggak mungkin dua-duanya benar. Nah kalau seandainya salah satunya ada yang berbohong, apalagi kebohongannya ini kan sudah memakan banyak korban, ya setidaknya satu negara kita ini dan seterusnya lah ada pro dan kontranya. Maka waliyadzubillah kalau ada di antara salah satu di antara dua pihak ini berbohong, maka siap-siap siksa kuburnya itu dengan cara tadi, wajahnya dicabik-cabik menggunakan kayu. Wahid. Saya persingkat ya Pak Allah, masih ada sekitar 5 poin lagi. Di antara yang menyebabkan seseorang itu disiksa di alam kuburnya adalah hijrul Quran. Mereka yang sudah hafal Quran tapi malas memurojaahnya. Kalau gitu Ustaz, saya emang nggak mau hafal Quran. Jangan takut disiksa kubur. Ya nggak kayak gitu juga ya Pak. Karena ketika kita hafid Quran, atau anak kita hafid Quran, kan insya Allah memberikan kemanfaatan kan kepada orang tua. Mungkin kita pernah mendengar ada hadis, ada seorang ayah atau seorang ibu ketika di hari kiamat nanti tiba-tiba Allah berikan jubah, bukan mahkota ya, jubah yang jubahnya ini jauh lebih berharga daripada dunia dengan segala isi. Sampai akhirnya orang tua ini bertanya kepada Allah, amalan apa yang saya lakukan? Ternyata amalan tersebut adalah karena anaknya ahlul Quran, jadi dikasih jubah. Nah, musibahnya ikhwan Allah, kalau ada orang yang sudah hafid Quran malas untuk mengulang murojaah sampai akhirnya dia melupakannya. Jangan lupa ya, jangan mengatakan lupa, karena kalau lupa siapa saja bisa lupa. Ambil contoh, Rasulullah pernah suatu saat beliau memimpin sholat, ternyata hafalannya tiba-tiba berhenti, ngeblank, pernah. Dan akhirnya waktu itu ada sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab yang kemudian mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Maka Allah menegaskan, saya zakaru ada di surat Al-A'la itu yang falatansa. Gimana Pak ayatnya Bu? Falatansa illa insyaallah. Bahwasanya kami akan membacakan kepada engkau Al-Quran ini, kamu tidak akan lupa kecuali kalau Allah menghendakinya.
Jadi pernah sekali pernah Rasulullah ketika memimpin sholat tiba-tiba ngeblank, berhenti gitu. Saat itu ada sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab yang mengingatkan. Jadi Rasulullah saja yang rajin memurojaah hafalannya, ada masanya beliau lupa. Nah kalau Rasulullah lupa wajar lah. Tapi kalau ada seorang hafidz Quran nggak memurojaah, maka jangan menggunakan kata lupa, tapi gunakanlah kata melupakan. Beda Pak, antara lupa dengan melupakan. Maka dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari disebutkan Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah suatu kali Rasulullah bermimpi, dan mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu. Ketika beliau berjalan, tiba-tiba beliau didatangi oleh dua malaikat dalam wujud seorang laki-laki. Dua malaikat ini meminta Rasulullah untuk naik ke sebuah puncak bukit. Rasulullah mengatakan, la atiqu, saya nggak bisa naik ke bukit yang terjal kayak gitu. Malaikat itu katakan, kami bopong kamu sampai naik ke atas. Sudah nyampe ke atas, tiba-tiba Rasulullah mendengar teriakan orang yang ada di bawah, bukan di bawah, di tengah-tengah bukit itu. Jadi istilahnya seperti ada gunung bekas meletus gitu. Rasulullah naik ke atas, tiba-tiba melihat di dalamnya itu ada orang yang lagi teriak-teriak. Dan Allah memperlihatkan, saya ilustrasikannya, dan tentu saja ilustrasi ini nggak seseram seperti yang aslinya. Yang aslinya pasti seram. Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang ditelentangkan kepalanya di sebuah batu besar, lalu ada malaikat yang membawa batu besar lalu kemudian menghantamkan tepat ke wajah. Dan itu yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang dilakukan oleh umatku ini? Maka malaikat mengatakan dalam hadisnya, amma rajulal awal alladhi ataituhu yaslubu ra'sahu, dan seterusnya, fa innahu rajula ya'khudul Qur'an fa ya'khudhu. Adapun hamba yang disiksa dengan cara ditimpakan batu itu adalah orang yang semasa hidupnya pernah hafal Quran, kemudian dia meninggalkannya. Ini jangan sampai ya, karena saya gini, Bapak Ibu, punya anak yang hafid Quran atau hafidhah itu kan sebuah kebanggaan, betul ya? Sebuah kebanggaan. Tapi tentu saja kebanggaan ini harus bermula dari kesadaran anaknya, bukan dari tekanan orang tuanya. Karena saya pernah melihat, Bapak Ibu sekalian, pernah ada yang namanya haflah tahfidz Quran yang 30 juz. Ada seorang anak perempuan ketika naik ke atas panggung mendapatkan sertifikat, turun dari panggung, sertifikatnya dilempar ke Bapak Ibu. Ya, sambil bahasanya dengan bernada kesal. Ini kan yang diinginkan Bapak Ibu, silakan terima. Sampai akhirnya Bapak Ibunya menangis. Ternyata anaknya yang hafizah itu hafalinnya bukan karena keinginan atau kesadaran hatinya, tetapi karena tekanan dari kedua orang tua. Oke. Baik, ikhwanakallah. Berapa lagi, Pak? 4 lagi. Yang ketujuh, ikhwanakallah, siksa kubur itu akan Allah berikan kepada siapa? Aklur riba, mereka yang memakan atau yang bertransaksi dengan riba. Nah, ini berat. Apa bentuk siksaannya? Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari bercerita kepada kita semua. Rasulullah SAW melihat ada orang yang lagi berenang di sungai, tapi airnya itu darah. Ketika hamba ini hendak merapat ke pinggiran sungai, ada malaikat yang mengambil batu dan melempar orang tersebut tepat mengenai mulutnya. Akhirnya orang ini maju lagi ke tengah. Ketika dia mulai kelelahan, hendak menyisir lagi ke pinggir, dilemparin lagi, terus seperti itu. Dan Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang dilakukan oleh orang ini? Maka malaikat mengatakan, akhir riba. Orang ini adalah orang yang semasa hidupnya tidak pernah bertaubat dari yang namanya bertransaksi riba. Mudah-mudahan Allah memaafkan. Selanjutnya ya Allah, saya persingkat.
perbuatan yang selanjutnya adalah melakukan perzinahan. Dan Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwasanya di sebuah pekuburan itu, di dalamnya itu ada siksaan kubur berupa apa? Ada semacam kuali yang sangat besar, yang kemudian kuali itu dibakar dengan panasnya, dan di dalamnya ada laki-laki dan perempuan dalam kondisi telanjang. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, innahum az-zunah. Ini adalah siksaan yang Allah timpakan kepada para pelaku zina. Selanjutnya Allah yang ke-9. Yang ke-9 ini nasihat untuk saya. Karena kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, waliyadzubillah, ketika Isra Mi'raj, Rasulullah melihat ada orang yang mulutnya itu digunting-gunting oleh malaikat. Rasulullah bertanya apa yang dilakukan oleh orang tersebut, maka malaikat mengatakan, khutoba'u min ummatika ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka adalah juru khatib, para penceramah dari umatmu yang hanya pintar menyuruh kepada kebaikan sementara dia melupakan dirinya sendiri. Ya, bisa aja nyuruh orang lain sementara dirinya sendiri nggak melakukan. Tapi kalau akhirnya nanti nggak ada yang mau ceramah, ya nanti agama itu akan duduk dengan sendirinya. Ya maksudnya setiap diri kita pasti punya kelalaian. Tapi jangan sampai kita pintar nyuruh tapi nggak mau mengamalkannya. Karena kalau para penceramah ahli agama itu yang boleh menyampaikan agama itu adalah orang yang sempurna, ya hanya Rasulullah saja yang bisa jadi khotib dan penceramah. Dan sebagai penutup, ikhwan yang Allah, mereka yang akan disiksa di alam kubur itu adalah mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur sama sekali. Apa bentuk siksaannya? Dalam hal ini, hadis riwayat Imam Ibnu Huzaimah, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah ada orang yang diikat dalam posisi terbalik, tapi diikatnya itu bukan menggunakan tali temali, Bapak Ibu, tapi Allah mencabut setiap urat-urat saraf yang ada di tubuhnya. Jadi ditarik semuanya dalam posisi terbalik, urat-urat sarafnya itu diikat hingga akhirnya kan kepalanya di bawah, lalu kemudian di bagian kepalanya ada malaikat yang merobek-robek mulutnya. Hanya Rasulullah bertanya, apa yang dilakukan oleh umatku itu? Maka malaikat mengatakan, ini adalah orang-orang yang memilih tidak berpuasa di saat yang lain menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka inilah ya Allah beberapa perbuatan yang Rasulullah SAW tegaskan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita terlindung dari perbuatan-perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian untuk materi kita di kesempatan malam hari ini. Sebelum ditutup, maka kalau ada seandainya yang akan ditanyakan atau didiskusikan atau mungkin ditambahkan, mudah-mudahan menjadi penguat iman dan penambah wawasan. Ya, Bapak Ibu ada? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan titipan sebenarnya. Mana yang tidak lebih baik? Yang tidak lebih baik tidak melaksanakan perintahnya atau tidak meninggalkan larangannya. Yang lebih baik? Yang lebih baik atau tidak lebih baik? Yang lebih baik yang Contohnya apa nih? tidak melaksanakan perintahnya berarti kan tidak, misalnya tidak sholat, tidak dan sebagainya. Iya. Kalau tidak meninggalkan larangannya, misalnya bersuci, tetap berzina, tetap. Jadi intinya Allah, yang namanya agama itu kan berbicara tentang bab aturan. Ya, bab aturan itu berarti ya ada perintah, ada larangan. Dan dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Artinya orang melakukan perintah tetapi melakukan larangan, ya sama-sama aja, nggak ada yang mana yang lebih baik, dua-duanya juga salah. Sama seperti orang yang
sebaliknya ya, melakukan apa yang dilarang dan meninggalkan apa yang diperintahkan. Nah, ini itu bagian dari konsekuensi keimanan kita kepada Allah. Ya contohnya, mohon maaf, rajin sholat, rajin puasa, tetapi zina lancar, umpamanya, gitu kan tetap aja disiksa kan di nerakanya atau disiksa dalam kubur. Atau sebaliknya, tidak berzina tapi malas sholat umpamanya, ya sama-sama aja ya kan, sama-sama aja konsekuensinya sama ya. Cuman mungkin kalau kita berbicara tentang mana yang lebih baik, yang lebih utama mungkinnya, yaitu nanti lebih mengarah kepada perbuatan yang ada dampaknya enggak kepada orang lain. Nah itu ceritanya gitu. Kalau dampaknya hanya kepada diri pribadi, ya akan sama-sama aja. Tapi kalau implikasinya kepada orang lain, banyak yang dikorbankan, ya jelas akan jauh lebih buruk ya. Yang Allah timpakan kepada kita. Jadi gitu. Maka perintah dan larangan itu ya bahasanya kalau saya ilustrasikan seperti mata koin yang nggak bisa dipisah-pisah. Ngelihat ke sebelah sini, oh ini aturan Allah. Ngelihat seperti ini ke sebelah sini pun, ya ini aturan Allah. Nggak bisa dipisah-pisah. Seperti itu. Wah. Nah, arti kan dari perbuatan guru yang itu kan ada yang memang sebenarnya ada yang naik, contohnya tadi pakai Quran, terus orang penceramah itu kan kalau orang awam kan waktu perbuatannya baik, tapi dengan not yang tadi tidak dilakukan, terus tidak melakukan yang diajarkan, itu dari semua itu kan seakan-akan orang itu di dunia ya, manusia itu kan pasti tidak sempurna ya, punya ada kesalahan, kealpaan dan yang seperti itu. Intinya apakah semua orang nanti akan mengalami siksa karena apakah itu dilakukan waktu masa hidupnya itu yang lalu-lalu, terus yang kesininya sudah obat, sudah tidak melakukan, apakah itu juga ada tetap disiksa atau bagaimana maksudnya? iya. Jadi ikhwatullah, ketika kita berbicara tentang fenomena yang ada di alam kubur, kita wajib meyakini ya, di alam kubur itu bukan hanya ada siksaan, tapi di alam kubur juga ada kenikmatan. Biasanya gitu ya, biar kita nggak terlalu condong ke yang serem-seremnya. Ya, di alam kubur itu ada kenikmatan. Ya, apa salah satu bentuk kenikmatan di alam kubur itu? Umpamanya Allah tegaskan di surat Al-Fajr di ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Nah, ada kalimat fadkhuli fi ibadi. Di antara kenikmatan kubur itu nanti kita bisa kumpul bersama orang-orang soleh. Ya, umpamanya mudah-mudahan nih kita punya orang tua yang mungkin hari ini sudah meninggal dan mereka meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ketika suatu saat kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah, kita bisa kumpul sama mereka. Iya, kata Rasulullah, fa innahum yatajawwaruna fima bainahum. Ya, orang-orang soleh itu di alam kuburnya bisa saling mengunjungi satu dengan yang lain. Ya, itu salah satu kenikmatan insya Allah. Bahkan mudah-mudahan umpamanya kalau kita semasa di dunia tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Rasulullah karena Rasulullahnya sudah meninggal, atau umpamanya kita tidak diberikan kesempatan untuk bisa bermimpi melihat wajah Rasulullah, ya siapa tahu ya wallahu alam nanti di alam kubur kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, tinggal kemudian apakah ya kalau dilihat dari tadi ya, umpamanya contoh aja Pak, riba ya.
Ya, siapa di antara kita yang bisa bersih 100% dari riba? Karena Rasulullah mengatakan akan tiba di sebuah masa di mana setiap kita itu nyaris nggak bisa terbebas dari riba, minimal terkena debu-debunya, kata Rasulullah SAW. Kayak gitu. Nah, sehingga ya singkatnya gini ya Allah. Kalau bicara tentang siksa kubur, sebenarnya itu kan salah satu dampaknya ketika seorang hamba tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir kan. Salah satu asbabnya itu kan itu. Terlepas semasa hidupnya dia itu melakukan kebaikan atau keburukan. Dan izin Allah sesuai dengan pembahasan kita di pembahasan pekan yang lalu tadi, orang itu bisa menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar nakir karena kenapa? Karena Allah yang meneguhkan keimanan di hati kita. Allah ridha dengan seluruh amal kebaikan yang pernah kita lakukan semasa hidup. Akhirnya bibir kita itu menjawab seluruh pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Nah, kalau kita berbicara tentang peluang siksa kubur, nah ini mah bukan nakut-nakutin ya, nakut-nakutin. Sekali Utsman bin Affan aja punya rasa takut kan? Dan mudah-mudahan rasa takut itu muncul sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah, bukan sebagai bentuk prasangka buruk kalau kita naudzubillah akan diazab. Jadi kalau kita masih punya rasa takut kepada siksa kubur, pertanda itu kita masih punya iman, ya. Dan bukan berarti seluruh umat Nabi Muhammad akan disiksa di alam kubur, enggak. Tapi justru itu sesuatu yang harus kita pelihara tuh, rasa takut akan siksa kubur itu. Ya, agar tadi memotivasi kita untuk lebih banyak beramal dan melindungi diri dari perbuatan. Nah, kalau ditanya apakah seluruh umat Nabi Muhammad akan disiksa kubur, ya kita dengan yakin mengatakan tidak. Ya, nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya baru kita bahas. Nah, kira-kira amalan apa agar Allah berkenan melindungi kita dari tadi siksa kubur. Jadi di satu sisi Allah ngasih ancaman, Rasulullah menyebutkan ya penyebabnya siksa kubur itu apa. Nah, di sisi yang lain Allah juga ngasih tipsnya biar terhindar dari siksa kubur. Ini amalannya ini. Nah, itu insya Allah akan kita bahas. Nah, karena malam ini kita bicara yang serem-serem, ya akhirnya kita ini mohon maaf ya, pokoknya jadi berkecil hati. Iya. Itu ya Allah berat banget. Salah terus ya. Apalagi alasan yang tadi kalau sudah melakukan, tapi sudah coba dulu ya. Sekarang kan udah, misal kalau ditimbang itu timbangannya itu lebih baik baiknya. Kita tobat di akhir usianya. Itu apakah juga yang tadi tetap mendapatkan siksa atau gimana? Ya, Rasulullah SAW itu kan menegaskan al-Islamu yajubu ma qablahu. Taubat kita hari ini itu menutup lembaran gelap kita di masa lalu. Itu insya Allah tuh. Jadi maksiat kita Bapak Ibu ini di masa lalu, dengan taubatnya kita yang benar-benar, insya Allah tuh menghapus. Jadi bahasanya dimulai lagi dari nol, gitu. Bahasanya gitu, insya Allah. Asalkan tadi Bapak Ibu syarat taubat yang 5 itu terpenuhi semuanya. Ikhlas, menyesal, bertekad tidak mengulang, pastikan masih hidup ya, nggak sakratul maut. Dan yang terakhir, kalau ada hak milik orang yang kita ambil, balikin. Itu syarat mutlak taubat kita itu insya Allah diterima. Ya kalau nanti sesudah taubat udah nyesel nih, tekad untuk tidak ngulang lagi, ternyata ngulang lagi, gitu ya, taubat lagi. Ngulang lagi, ya taubat lagi, ya kayaknya gitu. Karena kenapa ini Rasulullah mengatakan gini jemaah sekalian, kata Rasulullah, innallaha la yamalu hatta tamalu. Allah itu nggak akan bosan menerima penyesalan kita sampai kitanya sendiri bosan menyesal kepada Allah, begitu.
Jadi insya Allah ya kan, jangan pernah berkecil hati, karena memang ya yang namanya manusia bisa jadi dosa yang sudah kita sesali itu terulang lagi. Ya kalau terulang ya taubat lagi, asal jangan aja niatan taubat dulu lah, nanti diulang lagi ya, jangan gitu, jangan direncanakan. Ya jadi intinya kita berbuat dosa menyesal dengan sepenuh hati. Ternyata berbuat lagi, ya selama nggak direncanakan di awal, insya Allah taubat itu menjadi penutup dan penghapus dari dosa-dosa di masa lalu. Itu janji dari Allah kepada Rasul. Insya Allah. Ya justru kan yang diinginkan oleh setan itu kan kita berkecil hati, ujung pangkalnya nanti tanggung lah, gitu ya, frustasi, tanggung. Kayaknya Allah nggak akan ngampuni dosa saya lagi, akhirnya udah gitu tergerus dengan ini. Itu yang diinginkan oleh setan itu dari kita. Silakan. Yang namanya amalan dan dosa itu kan ada istilahnya berat, ringan gitu ya, kualitasnya ada kualitas ada kuantitas. Iya. Kan ada dosa-dosa yang besar seperti tadi kumpul dan lain sebagainya, ada juga pahala yang dia tidak besar ya. Nah itu saya pernah mendengar ada dari beliau mengatakan kita sebenarnya nggak tahu dari amalan mana yang diridhoi Allah yang membuat kita bisa masuk ke surga kan, atau dari perbuatan kita mana salah kita kalau kecil ya bisa dilakukan membuat kita masuk ke neraka misalkan seperti itu siksa. Itu bagaimana itu konteksnya penjelasan? Iya, jadi jamaah rahimahullah, kalau kita berbicara tentang amal soleh, kan syarat amal soleh itu ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul. Kalau mengikuti tuntunan sunnah Rasul itu udah jelas tuh aturan mainnya, jelas clear gitu ya. Harus seperti apa, harus seperti apa. Cuman kalau dalam bab yang berhubungan dengan ikhlas, ini kan kerjaan hati ini. Saya ambil contoh ya. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh ada di antara kita yang menunaikan sholat berjamaah, tapi dari yang orang sholat berjamaah itu ada orang yang sholatnya hanya diterima setengahnya, ada seperempatnya doang, ada cuma 10%-nya gitu. Itu Allah memberikan penilaian. Dilihatnya dari mana? Gitu. Dari pekerjaan hatinya, dari kehadiran hatinya saat sedang menunaikan sholat dan seterusnya. Karena mungkin secara praktek takbir kita insya Allah udah benar, rukuk sujudnya udah benar, tapi hatinya kadang fokus, kadang enggak, gitu tuh. Kadang seperti itu tuh. Nah, oleh karenanya ikhwanillah, kadang-kadang tadi disebutkan kadang ada amalan yang menurut kita besar, ternyata ketika Allah sudah nilai nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kadang ada amalan yang menurut kita remeh, karena makin kita menyepelekannya dan kita nggak berharap banyak, justru amalan seperti ini makin besar dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Ya, ada cerita Rasulullah itu ngambil cerita tentang ini. Ada dua manusia yang masuk surga dan yang satu lagi masuk neraka hanya karena seekor lalat. Ya, ada cerita. Rasulullah mengatakan gitu. Seperti apa ceritanya? Jadi dua orang ini masuk ke sebuah daerah yang ketika nyampe di gerbang masuknya itu dijaga lah ya oleh tentaranya, dan si penjaga itu mengatakan kalau Anda berdua mau masuk ke daerah kami syaratnya harus ngasih sesembahan. Ya, akhirnya dua orang ini bertanya, salah seorangnya ya, sesembahan apa? Kami nggak bawa apa-apa. Si penjaga itu mengatakan, qarrib walau biba'udah, berikanlah sesajen apapun meskipun hanya seekor lalat. Akhirnya si orang pertama ini nyari-nyari lalat, nyari-nyari apapun yang bisa diberikan. Akhirnya ketemu lalat tuh, pok gitu ya, terus dikasihin. Maka kemudian orang yang pertama ini kata Rasulullah, Allah masukkan ke neraka hanya karena ngasih sesajen seekor lalat.
Apalagi kalau sesajennya kepala kembok. Itu lebih berat lagi gitu ya bahasanya juga gitu. Sementara orang ini menolak untuk memberikan sesajen. Dia mengatakan nggak boleh di sini. Akhirnya orang ini sampai dipaksa, lakukan saja seperti temanmu, cari seekor lalat. Dia mengatakan jauh, saya nggak mau lakukan syirikan. Akhirnya orang ini dibunuh. Dan akhirnya di hari kiamat Rasulullah mengatakan yang satu masuk neraka karena seekor lalat, yang satu masuk surga karena nggak mau berkorban apapun meskipun dengan seekor lalat. Nah, jadi ini salah satu hal yang menjadi cerminan bagi kita. Makanya kata para ulama tabi'in itu, mereka banyak mengatakan gini, jangan ngelihat besar kecilnya maksiat, tapi lihat kepada siapa kita melakukan kemaksiatan. Ya tentunya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dengan cara itu mudah-mudahan kita tidak menyepelekan dosa sekecil apapun dan tidak membesar-besarkan ibadah yang sudah kita lakukan. Karena biasanya ibadah itu makin digede-gedekan malah jadi kecil pahalanya. Sebaliknya, ibadah yang kita anggap sepele malah jadi besar. Ya contohnya lah, tadi orang disiksa di kuburan karena kena percikan air kencing kan, ya dianggapnya biasa aja. Tapi ternyata karena menyepelekan, ya dampaknya jadi besar dalam pandangan. Sehingga ya ini yang menjadi cerminan bagi kita, sebagai pedoman lah bagi kita ya. Para ulama zaman dulu itu akhirnya mencoba untuk mengklasifikasikan mana dosa kecil, mana dosa besar. Ada namanya Imam Ibnu Rajab, beliau nulis buku judulnya Al-Kabair. Kalau kita terjemahkan dosa-dosa besar, udah ada terjemahannya. Di situ ada sekitar 100 perbuatan yang terkategorikan dosa besar. Ada tuh, disebutin satu persatu. Tapi beliau cuma nulis dosa-dosa besar doang. Dosa-dosa kecilnya nggak ditulis karena nggak tahu dosa kecil itu seperti apa. Ternyata ketika mendefinisikan dosa besar itu apa, beliau mengatakan setiap dosa yang disebutkan di Al-Quran itu terkategorikan dosa besar. Sementara Bapak Ibu, yang paling sering disebutkan di Al-Quran itu dosa yang sering disebut-sebut itu adalah berbohong. Berbohong itu yang paling sering disebutkan di Al-Quran. Makanya di antara 100 dosa besar itu salah satunya melakukan kebohongan. Dalam pandangan ulama, karena ada di Al-Quran, bahkan kan di surat apa tuh Al-Qamar ada kalimat diulang-ulang sebanyak kurang lebih 21 kali. Wailu yauma idzil mukadzibin. Celakalah di hari kiamat itu bagi para pembohong. Itu diulang-ulang lebih dari 10 kali. Nah, sementara di kita hari ini ngebohong dianggap dosa kecil, dosa besar. Bohong doang sih. Ternyata dalam pandangan Allah ngebohong itu yang paling sering disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, gitu. Jadi intinya kalau dalam bab bermaksiat, ya sebagai seorang muslim, ya jangan melihat kecil besarnya maksiat. Pokoknya seluruh maksiat besar deh. Tapi kalau dalam bab berbuat amal ya tadi jangan terlalu membesar-besarkan amalan kita. Agar tadi kita makin rasa takut kepada Allah makin muncul dan semangat beribadah pun makin bertambah. Seperti itu. Wallah. Maksudnya Nyambung tadi yang berbohong itu, ya. Sekarang ada jadi melegitimasi bohong, jadi ada istilahnya white lies. Nah, Gimana tuh? White lies. Contohnya gimana? Bohong baik Bohong baik itu itu kebaikan. Oh iya. Ya memang kalau berbohong untuk kebaikan kan memang ada hadisnya. Ya Rasulullah SAW mengatakan Fima makna halal kadiba illa fisnatain. Tidak ada kebohongan kecuali dalam 2 perkara. Dalam riwayat yang lain dalam 3 perkara. Apa saja 3 perkara ini? 1. Mendamaikan suami istri yang lagi berantem, atau 2 saudara seiman yang lagi berantem, kita damaikan dengan cara berbohong. Umpamanya datang ke si A, Pak, itu dari si B ngucapin minta maaf katanya. Umpamanya, padahal si B kagak ngomong gitu.
Datang ke si B, kata si A minta maaf mau baikan katanya, ngajak ketemuan pokoknya. Ya itu boleh tuh. Tujuannya untuk mendamaikan. Ya meskipun sebenarnya kalau ada cara yang lebih baik, ya kenapa harus bohong gitu kan. Jadi yang pertama mendamaikan dua orang yang bertikai. Lalu apa kemudian yang kedua? Suami berbohong kepada istrinya, tapi tujuannya bukan untuk menzalimi istrinya. Istrinya udah masak capek-capek, ternyata asin. Jadi pokoknya dalam kamus kaum laki-laki itu masakan istri itu hanya ada dua kata, enak dan sangat enak. Gitu. Itu berpahala tuh yang ngebohongin istri, tapi tujuannya untuk nyenengin, jangan yang lain ya. Dan yang terakhir ya, kebohongan yang berpahala itu adalah berbohong di medan pertempuran. Karena nggak mungkin kita jujur di hadapan musuh. Ya, yang namanya ya kata Rasulullah al-harbu hida, kata Rasulullah. Ya perang itu ya adalah ngebohongin musuh. Bahasanya seperti itu. Maka menormalisasi kebohongan itu boleh kalau dalam tiga perkara tadi. Di luar itu semua yang nggak boleh. Seperti itu. Baik, mungkin kita cukupkan dulu. Sebelum Pak Joko Iya, untuk pertemuan yang akan datang lagi. Oh, Pak Joko mau nanya? nggak boleh sama saya. Kata Pak Joko salah ambil posisi saya. Baik, insya Allah di pertemuan yang akan datang lagi, insya Allah kita coba membahas amalan-amalan yang insya Allah akan menjadi asbab wasilah Allah lindungi kita dari siksa kubur. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik di sisa akhir hayat kita, sehingga Allah karuniakan kematian yang husnul khatimah, sebagaimana Allah karuniakan mudah-mudahan kepada orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.